Assalamualaikum teman-teman. Tahukah teman-teman, ada update baru lagi di aplikasi Kasir ke Toko. Jadi, sekarang ada tambahan fitur pengaturan aset dan penyusutan aset pada akuntansi. Dengan fitur ini, teman-teman nggak perlu lagi melakukan input secara manual dari jurnal. Dan nilai penyusutan asetnya akan tercatat di laporan receh. Bagaimana cara menggunakannya? Simak tutorial oleh tim support berikut ini ya. Trigonal Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara input aset sekaligus proses penyusutannya jika aset tersebut belum sama sekali pernah di jurnal pada program Ketoko. Nah, untuk update terbaru pada program Ketoko saat ini di versi 2260, kita bisa tahu ada update fitur terbaru yaitu pengaturan aset. Kita bisa lihat di menu akuntansi, pengaturan aset. Nah, di sini tersedia daftar aset, daftar grup aset, dan proses penyusutan. Sebenarnya fungsi dari tiga fitur ini utamanya untuk melakukan proses penyusutan atau pengurangan nilai dari suatu aset tertentu. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi bagaimana cara melakukan penyusutan sekaligus cara melakukan input aset yang sama sekali belum pernah kita lakukan jurnal di program Ketokonya. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian saldo awal perkiraan. Nah, ini adalah neraca awal untuk ID perusahaan ini atau program Ketoko saat ini. Kita bisa lihat dia ada total 35 juta pada Bank BCA dan persediaan barang awal itu ada 5 juta rupiah. Jika kita lihat pada bagian aktiva ini totalnya 40 juta rupiah. Kemudian pada bagian kewajiban dan modalnya itu ada 40 juta rupiah juga. Jadi di sini sudah seimbang keduanya. Nah, saat ini saya melakukan pembelian aset kendaraan senilai 24 juta rupiah dan itu sama sekali belum pernah saya lakukan input ke program ini. Nah, untuk cara memasukkan asetnya adalah dengan cara ke menu akuntansi, daftar aset. Nah, tampilannya akan seperti ini. Cara menambahkan asetnya adalah dengan melakukan klik tambah di bagian kiri bawah. Di bagian ini kita hanya perlu sesuaikan aja. Misalkan di bagian ini ada kode aset, misalkan ingin diberikan kode ya. Tetapi di bagian sini sudah auto atau otomatis. Jadi kita bisa langsung aja ke nama asetnya. Misalkan aset tersebut adalah motor Beat 125. Seperti ini contohnya. Jumlah aset kita bisa masukkan satu saja. Misalkan di contoh ini adalah satu. Kemudian untuk nilai asetnya adalah nilai barang tersebut 24 juta rupiah. Jadi kita melakukan pembelian aset motor Beat 125 senilai 24 juta rupiah satu buahnya. Nah, untuk umur ekonomis di bagian sini itu dimasukkan perkiraan masa pakai aset berikut. Jadi perkiraan motor Beat ini bisa digunakan selama semisal sebagai contoh itu 2 tahun misalkan. Secara realnya untuk umur ekonomis ini ada perhitungannya. Jadi nggak bisa sembarangan sebenarnya untuk umur ekonomis ini. Jadi di sini saya contohkan motor Beat ini itu masa pakainya selama 2 tahun. Nah, di sini saya masukkan tanggal perolehan atau bisa dibilang tanggal pembelian aset motor ini itu dibeli pada 1 Januari semisal. Nah, tanggal habis ini dia sudah otomatis terhitung. Kita bisa lihat di sini 2026 karena umur ekonomisnya adalah 2 tahun untuk contoh ini. Jadi tanggal habisnya sudah otomatis 1 Januari 2026. Untuk grup aset kita bisa pilih kendaraan saja. Lalu metode aset ini kita pilih garis lurus. Nah, di sini ada aset non depresiasi. Jika kita centang, berarti aset tersebut itu tidak dilakukan proses penyusutan atau nilainya tidak berkurang. Sebagai contohnya adalah semisal aset tanah. Nah, tanah itu biasanya dia nilainya nggak berkurang, biasanya itu bertambah nilainya. Khusus untuk aset tanah tersebut, maka di bagian ini perlu dicentang. Kenapa dicentang? Karena ketika dicentang nanti lalu diproses penyusutan di langkah selanjutnya, nilai tanah tersebut tidak akan berkurang nilainya. Berbeda seperti kendaraan ini, karena ada masa pakai perkiraannya. Jadi nilainya berkurang seperti itu. Nah, di sini kita nggak perlu centang. Nah, di bagian ini perbedaannya. Karena aset ini belum pernah di jurnal sama sekali, maka di bagian aset non-jurnal itu tidak perlu dicentang di bagian sini. Ini biarkan aja tidak dicentang. Lalu di bagian dikreditkan ke kode akun, ini pilih kas atau bank. Dari hasil di bagian dikreditkan ke kode akun ini, pilih kas atau bank pengeluaran uang atau saldo untuk pembelian motor Beat ini di awalnya. Nah, di sini sebagai contoh adalah saya pilih Bank BCA. Kalau sudah bisa kita simpan.
Oke, berhasil disimpan di bagian sini. Nah, di sini kita perhatikan ada nilai aset 24 juta. Jika umur ekonomisnya adalah 2 tahun, maka dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jika 2 tahun maka 24 bulan. Jadi setiap bulan itu dilakukan proses penyusutan sebanyak 1 kali, dan 1 kali itu nilainya menyusut sebanyak 1 juta karena 2 tahun itu 24, maka nilai asetnya adalah 24 juta per 24 bulan. Jadi tiap bulan itu menyusut sebanyak 1 juta rupiah. Nah, di sini sudah tampil ya untuk aset kita itu Motorbit 125, jumlah aset 1, nilai aset 24 juta, umur ekonomis perkiraan 2 tahun, ini untuk contoh saja. Selanjutnya kita bisa cek pada bagian laporan keuangan neraca. Nah, jika kita cek itu seperti ini nantinya. Bank BCA kita awalnya itu kita input sebanyak di Bank BCA kita awalnya itu kita input sebanyak 35 juta di saldo awal perkiraan. Tetapi jika kita cek pada laporan neracanya, pada Bank BCA berkurang dari 35 jadi 11. Kenapa berkurang? Karena tadi kita input aset kita di bagian akuntansi daftar aset, kita tambahkan aset kita tadi senilai 24 juta. Maka 35 juta tadi dikurangi 24 juta rupiah. Jadi sisa Bank BCA kita itu tersisa 11 juta rupiah. Nah, persediaan barang ini dari saldo awal item. Lalu 24 juta ini adalah nilai kendaraan. 24 juta ini adalah nilai kendaraan Motorbit yang tadi kita input di bagian daftar aset. Jadi nilainya berpindah dari Bank BCA. Karena kita melakukan pembelian Motorbit ini, maka nilainya berpindah 24 juta berpindah ke kendaraan 24 juta ini. Itu untuk cara input asetnya seperti itu. Jika asetnya belum pernah kita lakukan jurnal sama sekali di programnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan melakukan proses penyusutan. Untuk proses penyusutannya itu bisa dicek pada menu akuntansi, proses penyusutan ini. Nah, karena daftar asetnya itu tadi kita masukkan atau kita peroleh pada Januari 2024, maka proses penyusutan ini kita pilih di bulan selanjutnya, semisal di tanggal 29 Februari. Nah, ini hanya perlu kita proses 1 kali aja. Nah, setelah kita pilih tanggal penyusutannya di bulan selanjutnya, ini di Februari, maka kita hanya perlu klik proses saja. Oke, proses berhasil. Nah, jika kita lihat, kita scroll saja ke kanan. Nah, nilai kendaraan dari Motorbit tadi yang 24 juta awalnya itu berkurang 1 juta karena diproses penyusutan pada bulan Februari. Di sini ada akumulasi proses penyusutan 1 juta dan nilai dari barang tersebut atau Motorbit tersebut saat ini nilainya hanya 23 juta rupiah aja karena dilakukan penyusutan atau penurunan nilai aset tersebut berkurang 1 juta pada Februari. Jadi sisa 23 juta rupiah aja. Jika kita cek pada laporan neraca pada tahun 2024 akhir Februari, maka nilainya itu di bagian kendaraan masih 24 juta, tetapi di bagian bawah ada akumulasi penyusutan kendaraan sebanyak 1 juta karena tadi kita lakukan penyusutan di bulan Februarinya sebanyak 1 juta. Nah, untuk total aktiva tetapnya menjadi 23 juta atau nilai dari kendaraan tersebut saat ini adalah 23 juta rupiah aja. Nah, karena tadi sudah diproses penyusutan, kita bisa cek juga pada bagian laba rugi YTD ini hingga akhir tahun semisal. Nah, ini kita preview. Nah, dia ada biaya penyusutan 1 juta rupiah. Jadi akumulasi atau penurunan nilai barangnya itu dianggap sebagai biaya penyusutan di laporan laba rugi seperti ini. Jadi minus 1 juta seperti itu karena nilai barangnya berkurang. Nah, karena tadi kita buat umur ekonomisnya 2 tahun, maka kita lakukan proses penyusutan setiap bulannya sebanyak atau selama 2 tahun tersebut atau 24 bulan. Nah, karena tadi kita sudah lakukan penyusutan pada Februari akhir, maka kita lakukan proses lagi nantinya semisal sudah di bulan ketiga, kita proses di akhir bulan misalkan di bulan Maret. Proses 1 kali, proses berhasil. Kita bisa cek lagi pada aset Motorbit ini. Nilai aset awal 24 juta, akumulasinya bertambah menjadi 2 juta. Dan untuk nilai sisa aset tersebut adalah 22 juta rupiah. Atau bisa dibilang nilai aset saat ini sudah berkurang menjadi 22 juta rupiah. Dilakukan seperti itu selama 24 bulan atau selama 2 tahun sesuai umur ekonomis yang tadi kita tentukan di bagian daftar aset yang kita pilih tadi 2 tahun. Sebanyak 24 bulan. Kemudian jika akumulasi penyusutannya sudah sama dengan nilai asetnya, sama-sama 24 juta, maka kita tidak perlu lagi melakukan proses penyusutan seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja kalau untuk langkah. Nah, di sini kita bisa cek lagi pada neracanya hingga akhir Maret.
Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraannya dia berkurang 2 juta karena tadi kita lakukan proses penyusutan sebanyak 2 kali di bulan Februari dan di bulan Maret. Nah, jadi aktiva tetap kendaraan ini nilainya saat ini adalah 22 juta. Dia nanti jika kita cek pada laba rugi YTD juga pada akhir bulan Desember 2024 maka tampilannya akan seperti ini. Dia biaya penyusutannya minus 2 juta. Biaya penyusutannya adalah 2 juta, yang artinya nilai barang tersebut sudah berkurang 2 juta karena kita sudah melakukan proses penyusutan 2 kali di bulan Februari dan di bulan Maret, kurang lebih seperti itu. Berikut di bagian neracanya. Oke, seperti itu aja untuk proses penambahan aset yang belum pernah kita lakukan jurnal sama sekali. Dan tadi juga sudah kita jelaskan juga untuk proses penyusutannya setiap bulan pada program Ketoko. Kurang lebih seperti itu saja. Nah, begitu teman-teman. Nah, mudah kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman boleh kok tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.